Ya, yang benar itu seperti yang pandangan syar'i. Apa katanya? At-tariqatul maslukah fid-dini bi amsalaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awis salaf min ba'di. Jalan yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan biasa dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awis salaf atau oleh orang-orang salafus salih min ba'di setelah peninggalan Rasulullah. Jadi ibadah-ibadahnya termasuklah sholat rawatibnya Bapak dan Ibu. Sholat rawatibnya yang 12 atau 10 itu menjadinya sholat fardu. Ini Rasulullah tidak tinggalkan gitu. Ya, Rasulullah itu. Nah kita nih kadang-kadang bukan hanya sholat sunat, sholat wajib pun masih maaf masih ada yang berceceran begitu ya. Kita pula merasa yakin ibadah itu diterima oleh Allah ya. Dan kita merasa optimis bahwa kita sebagai orang ahli surga itu tentu belum tentu. Nah disinilah kedudukan sunnah itu penting untuk menutupi ibadah atau kekurangan ibadah wajib tadi. Dan juga dijelaskan bahwasanya setiap amal yang pertama sekali dihisab di hadapan Allah itu adalah sholatnya. Di sholat yang pertama sekali dihisab ya. Di dalam Sahih Bukhari dijelaskan bahwa hamba itu ketika dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah perintah kepada malaikat, periksa ibadah hambaku ini. Bagaimana dengan yang wajibnya? Apa kata malaikat? Ya Allah, ibadah wajibnya kurang hamba ini. Kalau gitu periksa di ibadah-ibadah sunnahnya. Dan ternyata setelah diperiksa catatan ada ibadah-ibadah sunnahnya, tutupkanlah kepada yang wajib tadi. Jadi itulah sholat atau ibadah-ibadah sunnah itu merupakan salah satu penyempurna. Itu yang pertama. Yang kedua, ibadah-ibadah sunnah sebagai ibadah tambahan pahala. Ya, ini kaji lama. Tambahan pahala, tambahnya kebaikan. Syukur-syukur kalau kita ini juga ada sholat malamnya, ya, ditinggikan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah. Kemudian sholat duhanya. Rasulullah menjelaskan siapa-siapa yang melaksanakan sholat duha 2 rakaat, Allah jamin untuk orang ini segala keperluannya dicukupkan Allah ya. Begitu luar biasa Bapak dan Ibu. Di banyak kebaikan-kebaikan yang kita raih di dalam melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Jadi jangan pernah kita mengabaikan ibadah sunnah itu. Cuma sunat saja kok, itu tadi dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Memang betul tidak berdosa, tapi kita lah yang sangat merugi kalau ibadah-ibadah sunnah itu ya, tidak dikerjakan. Ini ada kisah Bapak dan Ibu, ada kisah mimpi ya. Mimpi saya beberapa waktu yang lalu ya, lebih kurang 2 tahunan lah, ada membawa mobil dari Besitang ini Pak Mansur ke Bagan Batu. Jadi supir kami ini orangnya majelis taklim. Setiap berhenti di masjid, walaupun hanya sholat sunat 2 rakaat, mesti dia sholat. Berhenti ngambil wudhu, sholat, gitu kan? Memang luar biasa. Saya pun salut juga gitu. Dan juga tidak merokok gitu, enaknya di perjalanan, ya kan? Ada aja ceritanya, terutama masalah agama. Beliau punya abangnya itu meninggal. Kebetulan penjelasan beliau bahwasanya abang itu kurang di dalam beragama, mungkin sholatnya, mungkin dan lain-lain lah, gitu ya. Jadi rupanya setelah meninggal dunia beberapa malam, beberapa kali ia dimimpikan. Apa katanya? Dek, perbanyaklah ibadah sholatmu. Pikir itu mimpi biasa, ternyata berulang di waktu yang lain.
Dek, perbanyaklah sholatmu. Hanya itu Bapak dan Ibu, ketemu itu 2 kali yang disampaikan. Dan memang di dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya andai kata orang-orang yang sudah meninggal itu diberi kesempatan sholat sunat 2 rakaat pun jadi katanya. Ingin Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi Pak, jangan pernah kita ini sekarang mengabaikan ibadah sunnah apapun itu, apakah puasanya kan gitu, sholatnya, ibadah sedekah dan lain sebagainya. Itu kan ada yang sunnah. Kalau yang wajib zakat, yang sunnah infaknya, sedekahnya, jadi gitu. Akan menambah kebaikan. Yang ketiga dari melaksanakan ibadah sunnah ini akan mendatangkan kecintaan Allah. Mendatangkan kecintaan Allah. Ahabul amal ilallah madama wa inqon. Amal yang paling disenangi oleh Allah, paling dicintai oleh Allah, yang terus menerus dia kerjakan walaupun hanya sedikit. Nah ini Bapak dan Ibu, walaupun hanya sedikit tapi rutin kita kerjakan. Kalau bisa sholat rawatibnya kita kerjakan terus, selagi kita sehat, selagi kita punya kesempatan kan gitu. Kalau kita yang sehat-sehat itu peluang sangat besar sekali Bapak dan Ibu ya. Jadi perbanyak ibadah sunnah tadi. Apapun ibadah itu yang sunnah ya, jangan pernah kita menganggap itu sepele, menganggap itu kecil ya. Justru boleh jadi itulah sebagai ibadah-ibadah yang dianggap bisa mendatangkan cintanya Allah kepada kita. Jadi motivasi ini bukan hanya untuk kepada Bapak dan Ibu, tapi ini juga untuk diri saya pribadi. Nah, mudah-mudahan dengan keterangan ibadah sunnah tadi dapat memicu semangat, jadi motivasi, cerahan kepada kita yang hari ini mungkin masih sholat sunnah. Coba kesampingkan itu, kejarlah yang sunnah itu, karena Rasulullah SAW pun gemar melaksanakan ibadah sunnah. Dan salah satu cinta kepada Rasulullah itu juga selain memperbanyak sholawat adalah cinta dengan perbuatan Rasulullah SAW. Sholat sunnah tadi. Wong Rasulullah ada yang sudah tidak diragukan lagi bahwasanya beliau itu sudah maksum, tidak ada dosa, sampai sedemikian memberikan contoh kepada kita. Lah kita ini hanya cukup yang wajibnya saja, sementara itu pun tidak menjamin kalau yang wajib itu sepenuhnya diterima oleh Allah. Maka perbanyaklah dengan ibadah sunnah. Nah, saya kira demikian tausiah singkat saya pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Di sana sini jika terdapat kekurangan, kekhilafan dari saya mohon maaf. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sudahi dengan ucapan nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih tadi selama kita sudah mendengarkan Bapak dan Ibu ya. Selamat Ini Rip.